Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan aplikasi yang saya buat. Yang pertama, kita akan menjalankan aplikasi menggunakan Git Bash dengan mengetikkan php artisan serve dan menunggu hingga server dapat berjalan. Lalu kita buka aplikasi SAMPP dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Selanjutnya kita membuka browser dan seperti inilah tampilan awal aplikasi yang telah berjalan. Kita dapat melihat home button, about button, contact button, dan help button. Lalu ada button layanan perawatan dan button layanan perbaikan. Lalu ada button about yang menjelaskan tentang aplikasi ini. Lalu ada button contact, kita dapat melihat email dan telepon yang dapat dihubungi jika ada kendala dalam menggunakan aplikasi. Dan pada button help menjelaskan tentang panduan menggunakan website layanan perawatan dan perbaikan ini. Selanjutnya kita akan mencoba layanan perawatan. Di sini kita harus mengisi biodata diri dan jenis layanan yang kita butuhkan. Pertama, kita akan mengisi ID pelanggan sesuai dengan ID pelanggan yang kita punya, lalu mengisi nama, alamat, kode pos, lalu email yang dapat dihubungi, serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Lalu jenis perawatan yang kita butuhkan, seperti jaringan kabel, router, perawatan tahunan, penggantian jenis layanan, dan pengecekan berhenti pendukung. Pertama kita pilih jaringan kabel, lalu kita klik tombol submit. Nah, lalu akan keluar laporan tentang pengaduan yang telah kita buat sebelumnya dan biodata diri yang telah kita masukkan, serta tenggat waktu pengajuan dan tanggal pengaduan telah dilakukan atau dimasukkan. Lalu kita akan kembali ke bagian home dan mencoba layanan perbaikan. Di sini kita akan memasukkan biodata kita seperti ID pelanggan kita, nama, alamat rumah, kode pos, email, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan deskripsi masalah kita. Lalu kita klik tombol submit. Setelah kita klik tombol submit, maka kita akan menerima resep yang berisikan data keluhan kita, deskripsi keluhan kita, tanggal laporan keluhan kita dibuat, serta tenggat waktu laporan dibuat. Lalu kita akan mencoba login sebagai admin dengan mengganti URL menjadi /login. Pada halaman ini kita harus mengisi email admin dan password yang telah kita buat. Lalu pada halaman ini juga terdapat fitur login dan register. Lalu kita coba register akun baru. Lalu ketikkan nama, email, password kita, dan konfirmasi password yang telah kita buat sebelumnya. Dan harus sesuai. Lalu kita klik tombol register. Jika password yang kita masukkan berbeda, maka sistem akan menolak akun yang akan kita buat. Lalu kita harus mengisi ulang password dengan password yang baru dan harus keduanya sama. Lalu kita klik tombol register kembali, maka akan otomatis masuk ke dalam dashboard. Pada halaman dashboard terdapat fitur link dashboard sebagai beranda awal
Lalu ada drop down perawatan yang berisi tentang pengaduan masuk, tambahkan pengaduan, dan pengaduan prosesnya serta pengaduan terhapus. Lalu ada pada drop down perbaikan ada pengaduan masuk, tambah pengaduan, pengaduan terproses, dan pengaduan terhapus kembali juga. Pada tabel transaksi ada import transaksi perawatan, import transaksi perbaikan, transaksi perawatan selesai, transaksi perawatan gagal, transaksi perbaikan selesai, dan transaksi perbaikan gagal. Dan pada dropdown laporan ada cetak laporan perawatan, cetak laporan perbaikan, cetak transaksi perawatan tahunan, dan cetak transaksi perbaikan tahunan. Lalu di sini ada total laporan pending, total perawatan yang terproses, total laporan perbaikan yang statusnya pending, serta laporan perbaikan yang statusnya telah diproses. Lalu di bawahnya ada data perawatan yang statusnya masih pending atau belum diproses, dan di bawahnya ada data perbaikan yang statusnya masih pending atau belum diproses juga. Lalu kita klik pengaduan masuk. Nah, di sini ada data-data pengaduan yang masuk berdasarkan tanggal yang lebih lama hingga tanggal yang terbaru. Lalu kita klik tombol detail. Di sini kita dapat melihat secara detail pengaduan yang dibuat dan dapat mengubahnya sesuai kebutuhan ataupun hal yang diminta oleh pelanggan. Lalu ada tombol proses untuk memproses pengaduan apabila sudah sesuai dengan data yang ada pada database. Lalu kita klik tombol proses untuk memproses data tersebut. Dan data akan berpindah dari perawatan ke perawatan terhapus, ke perawatan diproses. Dan tombol delete untuk menghapus pengaduan apabila tidak sesuai dengan data yang ada. Lalu kita coba tambah aduan dengan mengisi data-data yang dimiliki oleh pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama, alamat, kode pos, email, telepon, serta jenis perawatan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kita jaringan kabel. Oke. Lalu pengaduan terproses. Di sini terdapat data perawatan terproses sesuai dengan tanggal dari yang terbaru hingga yang terlama. Tombol reset untuk mereset data apabila tidak sesuai. Dan tombol detail untuk melihat detail pengaduan laporan yang telah diproses. Lalu ada button copy untuk CSV, Excel, PDF, print, dan kolom visibility apabila dibutuhkan untuk memindahkan data. Lalu kita buat pengaduan terhapus. Di sini ada data pengaduan terhapus, tombol restore untuk memperbaiki, dan delete untuk menghapus permanen laporan atau pengaduan. Lalu kita coba lihat pengaduan masuk pada perbaikan. Di sini terhadap data pengaduan masuk, kita lihat detail proses atau menghapus laporan. Di detail kita dapat mengupdate data apabila dibutuhkan, memprosesnya, atau menghapusnya ke dalam tong sampah. Lalu kita klik coba tambah pengaduan. Di sini kita dapat mengisi data ID pelanggan, nama, alamat, kode pos, email, telepon pelanggan, dan deskripsi masalah pelanggan. Lalu kita klik tombol tambahkan
Lalu kita ke pengaduan terproses. Di sini kita dapat melihat data terproses. Kita dapat meresetnya apabila data salah dan melihat detailnya. Lalu kita dapat mengkopinya, membuat menjadi CSV, Excel, PDF, atau memprint dan melihat kolom visibility. Lalu kita dapat mencari data. Lalu kita lihat pengaduan terhapus. Pada halaman ini terdapat data yang terhapus atau yang memiliki kesalahan. Kita dapat merestore atau menghapusnya secara permanen. Lalu kita coba import transaksi perawatan. Di sini kita dapat mengimport data dari kantor cabang dengan klik tombol import, lalu memilih file, lalu kita klik open, lalu import data, dan data akan masuk ke dalam database. Di sini kita dapat melihat button detail untuk melihat detail laporan yang dibuat, lalu tombol invoice untuk membuat invoice agar dapat dikirim ke konsumen. Lalu tombol selesai apabila telah selesai dilakukan dan dicek ke dalam sistem telah dilakukan oleh. Lalu tombol gagal apabila terjadi kesalahan. Nah, pada sini kita dapat. Lalu pada import transaksi perbaikan, sama seperti tadi, kita dapat mengimport data dari kantor cabang berupa Excel. Lalu data akan masuk ke dalam database. Di sini kita dapat melihat detail laporan, membuat invoice, mengonfirmasi apabila sudah dikonfirmasi ke pelanggan, atau gagal apabila terjadi kesalahan yang dikonfirmasi oleh pelanggan. Lalu ada transaksi perawatan selesai. Sini kita dapat melihat daftar transaksi yang telah selesai, kita melihat detailnya, dan kita dapat melihat invoice. Lalu pada transaksi perawatan gagal, terdapat daftar transaksi yang gagal. Lalu kita dapat lihat detailnya. Lalu pada transaksi perbaikan selesai, sini terdapat data transaksi yang telah selesai. Kita dapat melihat detail laporan, lalu dapat melihat invoice laporan, lalu dapat di print sebagai bukti jika diperlukan. Lalu transaksi perbaikan gagal, kita dapat melihat detailnya. Lalu cetak laporan perawatan. Di sini kita dapat mengisi data tanggal awal, misalkan dari
bulan Februari tanggal 24 sampai April kode pos awal misalkan 1 hingga 9999. Lalu kita klik tombol cetak laporan. Nah, di sini kita dapat mencetak laporannya. Laporan perawatan terproses. Lalu kita dapat mengekspor laporan. Kita dapat mengkopinya, membuatnya di CSV, Excel, atau kita dapat mengubah kolom visibility. Lalu kita coba klik tombol Excel. Lalu data akan di-download dalam bentuk Excel. Lalu pada cetak laporan perbaikan, kita dapat mengisi tanggal awal laporannya atau hingga akhir tanggal laporannya, kode pos. Lalu kita dapat mencetaknya. Di sini laporan perbaikan, datanya telah masuk. Kita dapat memprintnya sebagai bukti laporan, atau kita dapat mengekspornya untuk laporan dalam bentuk soft copy. Kita dapat mengkopinya, membuat CSV atau Excel. Lalu cetak transaksi perawatan tahunan. Jadi ini daftar transaksi perawatan telah selesai. Kita dapat misalkan untuk mencari data, kita dapat memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir laporan. Lalu kode pos, kita dapat mencetak laporannya untuk di print. Lalu cetak transaksi perbaikan selesai. Sedikit ini kita dapat mengisi tanggal awal untuk mencari laporan, lalu tanggal akhirnya, lalu mengisi kode pos, lalu klik cetak laporan untuk mencetak laporan. Lalu kita dapat memprint datanya. Untuk sebagai bukti laporan ke kantor pusat. Lalu ada tombol admin, tombol user untuk melihat admin dan melakukan logout. Sekian dari presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.